Kami persilahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipegang aja deh kalau enggak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ahibbail kiram yang saya hormati dan saya muliakan, segenap pengurus DKM dan Yayasan Masjid Jami' Al-Muslimun, semoga masjid ini senantiasa dijadikan Allah masjid yang makmur. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, pada kesempatan kali ini syukur alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita dapat menjalankan, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala usia masuk di bulan Ramadan sampai sekarang. Semoga bisa sampai full 30 hari, bisa terus sampai akhir Ramadan kita beribadah, dan yang paling penting mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Berapa banyak orang masuk bulan Ramadan tapi nggak bawa ampunan, celaka betul deh. Artinya dia nggak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Padahal bulan Ramadan itu Imam Ali mengatakan ar-ra'u min Ramadana rahmah. Huruf ra di huruf pertama dari kata Ramadan, ra-nya itu adalah rahmah. Wal mimu min Ramadana maghfirah. Huruf mimnya adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Waddadu min Ramadan, huruf dotnya, dot, huruf ketiga, domanun lil jannah, jaminan masuk surga. Wal alifu min Ramadan amanun minan nar. Huruf alif di bulan Ramadan itu yang bikin dot jadi panjang. Ramadan, alifnya alif mati, aliful mad namanya. Amanun minan nar, aman badan kita dari api neraka. Wan nunu min Ramadan, huruf nun yang ada di huruf terakhir kata Ramadan, yang terakhirnya itu adalah nurun min wahidid dayan, cahaya dari Allah yang esa. 5 tuh. Nabi SAW katakan kalau apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu sorga. Ughliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuddifatis syayatin, dan dimudahkan, dibelenggu setan. Jadi bulan Ramadan itu setan dibelenggu, Pak. Makanya kita lebih ringan nih ibadah nih. Puasa ringan. Coba selesai bulan Ramadan jalanin puasa terus. Berat. Sholat taraweh, qiyamul lail. Apa bedanya taraweh, qiyamul lail, tahajud? Sama-sama sholat sunnah setelah isya. Dari isya sampai sebelum subuh, itu semua sama namanya.
Cuman bedanya ahli ilmu mengatakan kalau qiyamul lail, tarawih, adanya tarawih di bulan Ramadan, qiyamul lail semua malam. Kalau tahajud pakai tidur dulu, qiyamul lail nggak pakai tidur, qiyamul lail. Jadi sholat tuh semuanya sama, nggak usah ada keraguan. Mudah Pak kita menjalankan ibadah asal bulan Ramadan, mau sedekah, mau amal apa aja mudah. Di luar Ramadan berat, itu pertanda bahwasannya kita ini dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk mengembalikan kembali, refresh spiritual kita, amal ibadah kita, amal kebaikan kita dikembalikan lagi di bulan Ramadan, biar kembali lagi semangat dalam mengerjakan amal baik. Luar biasa Pak. Kalau nggak ada bulan Ramadan ini, Masya Allah, orang yang nggak kuat menjalankan puasa, nggak kuat melatih spiritualnya, dia akan mundur, akan jauh terbelakang, akan jadi hidupnya penuh dengan cinta dunia dan lain-lainnya. Saudara sekalian, nah, pentingnya untuk kita menikmati bulan Ramadan, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin kita lakukan maksimal. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa manusia itu ada 3 macam. Namanya saumul umum. Saumul umum artinya puasanya orang umum. Yang kedua saumul khusus, puasanya orang khusus. Yang ketiga saumul khusus, saumu khususul khusus, orang yang khusus dari yang terkhusus. Gimana tuh yang pertama? Saumul umum, orang yang berpuasa dari kalangan umum. Ini orang awam. Kalau puasa bagaimana dia? Dia tidak makan, tidak minum, dia tahan tuh dahaga. Dia tidak berhubungan suami istri, itu dia tahan betul. Tapi sebatas itu aja. Masih mengomongin orang, masih memfitnah orang, masih ngejek orang, masih memfitnah orang, membohongi orang, itu masih jalan. Matanya juga ngelihat macam-macam, telinganya dengar macam-macam, tangannya masih jahil, kakinya masih kita pergi ke tempat yang ini yang nyantai, yang apa gitu. Itu umumnya puasa orang awam. Puasa dia, tapi hanya itu yang dia dapat. Sekarang masuk pada puasa. Nah, puasa yang orang awam kayak begini hampir-hampir hilang habis pahalanya. Manakala dia keluarkan kalimat yang nggak benar, pahala berkurang sampai habis nantinya. Saudara sekalian, yang kedua adalah saumul khusus, puasa orang yang khusus. Siapa itu orang yang khusus? Orang muttaqin. Gimana puasanya dia? Dia puasa, tapi dia tetap tidak makan, tidak minum, tidak, dia tahan syahwatnya, tapi dia juga tahan matanya. Matanya, oh ini haram nih, kita nggak lihat. Diajak puasa matanya. Lidahnya tadinya mau ngomong, mau caci maki, nggak jadi, nggak, mendingan zikir. Ini lidah saya bukan untuk caci maki orang. Tadinya mau bohong, enggak, ini bohong nggak jadi, nggak usah. Tadinya mau menipu dan lain-lain, dia hindari. Dia baca Quran, dia zikir, dia gunakan lidah dia atau diam. Falyakul khairan au liyasmut, diam, tutup mulut kalau dia nggak keluarkan kata-kata yang baik. Subhanallah. Orang-orang muttaqin ini udah mulai tangannya dia nggak pakai. Dia nggak pakai untuk yang ngerjain orang, jahilin orang, nipu orang. Dia nggak pakai tangannya. Kakinya, kita biasa nyantai di
Mana nih mau tenang-tenang, mau ke kafe ini, kafe itu misalnya ya. Nah, dia lihat saya kalau pergi ke sana gunanya apa ya? Cuman happy-happy aja begitu. Kayaknya mendingan kita datang ke masjid aja lah, ke pengajian aja. Orang bertakwa begitu, semua badannya hijrah. Nggak cuman lapar, nggak cuman syahwat, semua hijrah menuju taat. Yang ketiga, saumu khususul khusus, puasa orang yang khusus dari yang khusus. Ini adalah puasanya orang muhsinin. Kayak apa tuh puasanya orang muhsinin? Puasa orang muhsinin, dia ini selalu memperbaiki hatinya. Amal apa yang belum kita kerjakan hari ini? Amalan apa yang baik yang belum kita kerjakan hari ini? Apa yang kita lakukan hari ini? Batinnya selalu awas. Apabila ada kesalahan, buru-buru taubat, buru-buru istighfar. Apabila ada amal yang belum, buru-buru dia kerjakan. Terus menerus seperti itu. Sehingga apa? Yang muncul batin dia adalah peningkatan secara spiritual. Orang-orang muhsinin kayak begini, dialah orang-orang yang sudah pasti dapat husnul khotimah, dan juga dapat namanya apa? Lailatul Qadar. Kenapa? Hati dia, batin dia sudah pas seiring sejalan dengan kebaikan yang ada. Kebaikan Ramadan, cita-cita Ramadan, tujuannya Ramadan sudah bersemayam di hati dia. Hanya kebaikan yang muncul, baik dari batinnya maupun dari sikap zahirnya. Sehingga apa? Saat itu dia layak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, yakin semoga kita nih bisa mendapatkan, ya, semoga kita bisa masuk pada derajat muttaqin yang khusus. Amin. Ya, kalaupun nggak dapat yang khususul khusus, minimal kita dapat yang khusus. Model puasa yang nomor 2 insyaallah taala itu targetnya. Yakni apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terakhir, penting untuk kita di bulan Ramadan ini adalah bulan kemenangan umat, bulan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita umat Islam sekarang ini ujian berat. Beratnya bagaimana ujiannya? Yakni kalau dari nasional ini akan ada perselisihan perhitungan pemilu. Kita doakan semoga Allah kan yang maha kuasa, Pak. Dia penentu ya, Pak ya. Dia penentu nih. Kita minta kepada Allah, berikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Amin. Itu kita minta sama Allah. Siapakah yang Allah tentukan, tapi kita minta yang terbaik untuk kita dan untuk umat serta bangsa. Minta yang terbaik. Mumpung bulan Ramadan. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar kebenaran dimunculkan dan dimenangkan. Yang benar muncul, menang. Ini standarnya orang Islam. Yang ketiga, bencana yang kita hadapi adalah saudara-saudara kita di level internasional yang ada di Palestina. Ujiannya apa buat kita? Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa perang yang ada di Gaza sekarang, di Palestina, itu bukan perang urusan berebut teritorial, batas teritorial, berebut antara Palestina dengan Israel, bukan. Kenapa terjadi perang? Kenapa mujahidin serang Israel jadi-jadian tanggal 7 Oktober? Adalah karena Israel berencana untuk membongkar Masjid Al-Aqsa. Yang mana yang mau dibongkar? Namanya Musalla Qubbatus Shokhrah. Itu yang mau dibongkar. Qubbatus Shokhrah itu kalau Masjid Al-Aqsa kan luas.
Itu adanya musola yang warnanya biru luarnya, kubahnya warna emas. Itu yang mau dibongkar. Di bawah musola ini ada apa? Di bawah musola itu ada yang namanya sokhroh. Sokhroh itu batu istimewa, kata Nabi, al-ajwah was-sokhroh minal jannah. Kurma ajwa, tahu kurma ajwa Pak? Dan sokhroh, batu itu yang ada di Baitul Maqdis, minal jannah, dari sorga. Sama seperti Masjidil Haram, sudah berkah, sudah suci, Allah kasih lagi keistimewaan di Baitul Haram, batu dari sorga juga. Apa namanya? Al-Hajarul Aswad. Kata Nabi SAW, Hajarul Aswad minal jannah. Hajarul Aswad berasal dari sorga. Tadi warnanya Hajarul Aswad itu putih bercahaya, sawadathu khotoya bani Adam, menjadi hitam gara-gara dosa-dosa anak Adam yang disedot. Khotoya bani Adam, kesalahan-kesalahan anak Adam disedot sama itu Hajarul Aswad sampai hitam dia, sampai disebutnya sekarang Hajarul Aswad. Tadinya warnanya lebih putih dari susu, kata Nabi, lebih putih juga dari salju. Itu Baitul Haram. Baitul Maqdis bagaimana? Sama. Baitul Maqdis begitu juga. Allah kasih batunya dari sorga. Itu batu lebarnya 13 meter, panjangnya 18 meter. Gede, kalau ini gede. Kalau Hajarul Aswad nggak sampai 1 meter Pak. Kalau ini besar, ini 18 kali 13 meter, tingginya 2,4 meter. 2 meter 40 sentian tingginya tuh. Di bawahnya ada goa, namanya Magharatul Arwah. Goa di bawahnya, kita bisa turun, bisa sholat di bawah. Siapa yang pernah tinggal di goa itu? Yang pernah tinggal di goa itu adalah Ashabul Kahfi Warraqim. Bangun-bangun menang dia. Ditidurkan, tentu bukan tidur gaya kita, ini kan tidur dengan mukjizat Allah ini, dengan karomah dari Allah. Jadi urusan Allah lah bagaimana tidurnya. 300 tambah 9 tahun. Di situ Allah kasih kemenangan. Di batu itu, di atas batu itulah Nabi Adam pertama kali bangun mihrab. Disitulah nabi-nabi rame-rame menjadi tujuan. Kalau ke Baitul Maqdis itu yang tempat yang dicari. Kalau kita ke Baitul Haram, keliling Ka'bah, yang dicari apanya? Hajarul Aswad. Mau berebut kita, mau salam di situ, mau cium di situ, nggak bisa cium, minimal ngusap lah. Nggak bisa ngucap, ya udah dari jauh kita usap dari jauh, minimal itu. Itu setor file itu Pak. Kalau di Baitul Maqdis ini yang dicari. Sokhroh, batu cuman agak besar dia. Disitulah dulu tempat orang-orang sholat. Di situ tempat sholatnya. Dulu juga Ka'bah, biar paham. Ka'bah itu dulu sholatnya orang di dalam. Di dalam Ka'bah. Kita sekarang karena nggak muat di luar Ka'bah. Dulu di dalam bisa masuk 100 orang sholat. Itu Hajarul Sokhroh sama, kurang lebih bisa begitu juga. Nabi Adam bikin mihrab. Mihrab itu kamar. Kamar bisa tinggal di situ untuk ibadah, bukan kayak begini gitu. Mihrab itu kamar orang bisa tinggal di situ. Itulah turun temurun. Nabi Zakaria juga sering datang ke situ. Siti Maryam bikin mihrab juga di situ. Siti Maryam mengasuh putranya Nabi Isa di situ. Setiap kali Nabi Zakaria kalau datang masuk ke mihrab, pengen ketemu Siti Maryam, dia lihat apa? Wajada indaha rizqa. Allah terangkan dalam Al-Quran. Kaget-kaget Nabi Zakaria, asal kali datang menemui Siti Maryam, dia temuin buah-buahan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba
Qalat ya Maryamu anna laki wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria datang masuk ke mihrab, wajada indaha rizqa, dia temui banyak buah-buahan. Di dalam kitab tafsir dikatakan bahwasannya buah-buahan itu bikin ajib. Kenapa bikin ajib? Aneh bin ajaib. Setiap musim dingin, buah-buahan musim panas ada di situ. Setiap musim panas, buah-buahan musim dingin ada di situ. Jadi heran Nabi Zakaria. Dia bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana kau dapatkan ini ya Maryam?" Siti Maryam mengatakan, "Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab." Dari Allah yang selalu kasih buah-buahan sama saya. Allah memberi rezeki tanpa perhitungan. Subhanallah. Itu tempat-tempat ajaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, masuk ke Baitul Maqdis, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini Allah nggak pernah pisahin nih dua rumahnya. Baitul Maqdis nggak pernah dipisahin dengan Baitul Haram, nggak pernah. Isra Mi'raj aja tetap dua tempat itu yang menjadi ini, karena dua tempat ini punya Allah, Pak. Ini punya Allah, yang satu Baitul Haram, yang satu Baitul Maqdis. Sebelum Isra Mi'raj namanya itu Baitul Haram, Baitul Maqdis. Setelah Isra Mi'raj, Allah sebut dua tempat itu namanya, yang satu Al-Masjidil Haram, yang satu lagi namanya Al-Masjidil Aqsa. Setelah Isra Mi'raj. Sebelumnya Baitul Maqdis, Baitul Haram, nggak ada orang bilang Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, nggak ada. Baitul Haram dan Baitul Maqdis. Apa yang terjadi ketika Nabi masuk ke Baitul Maqdis bersama Jibril alaihi salam untuk berangkat dalam Isra Mi'raj, masuk ke dalam, kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh naik ke batu itu. Begitu naik ke batu Sokhrah, Nabi kita diangkat ke langit, Pak. Terbuka langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat neraka, lihat surga, sampai ke Sidratil Muntaha. Turun kembali di tempat itu. Bayangkan kemuliaannya. Apakah kita ini nggak merasa Allah sebut itu tempat namanya masjid? Kita berasa punya nggak? Allah nggak pernah misahin dua tempat ini. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Nabi SAW nggak pernah juga misahin. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian dorong orang-orang untuk berziarah, mengunjungi masjid kecuali 3. Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wa masjidi hadza. 3 Nabi bikin. Nabi nggak pernah nih. Nah, oleh karena itu travel kalau bikin umroh habis Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masuk Baitul Maqdis. Jangan ke yang lain, ini suka-suka ziarah ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Turki. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Yordania. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mesir. Masjidil Aqsanya ditinggalin, nggak penting rasanya. Ya, ini sekarang ujian dari Allah untuk kita semuanya. Bukan orang Palestina. Orang Palestina itu orang Muslim, Mbak. Makanya dia bela. Kita nih sekarang Muslim atau bukan? Ada rumah sucinya Allah ditaruh di sini untuk ngampunin dosa kita, untuk menerima doa-doa kita. Kita biarin. Bahkan kita bilang, itu mah urusan orang Arab, urusan orang Palestina. Ini celaka kalau Allah nanti pertanggungjawabkan kita. Saya taruh 2 masjid nih di rumah, baiti, rumah saya, satu Baitul Haram, satu Baitul Maqdis. Saya taruh di dunia, di bumi, untuk kalian semua, biar kalian bisa masuk surga. Kalian orang beriman buat apa kalau Baitul Maqdis mau dirusak orang? Baitul Maqdis pasti menang, Pak. Pasti menang, pasti dia. Udah Nabi udah sebutin Baitul Maqdis pasti menang, pasti jaya, pasti dibangun khilafah nanti Imam Mahdi di situ. Ya, Nabi Isa juga turun di Damaskus dan berkuasa di Baitul Maqdis 40 tahun. Itu berarti bakal menang terus. Ya, kemudian Dajjal nanti dibunuh di situ, Ya'juj wa Ma'juj hancur semua di Palestina. Peristiwa akhir zaman semua dari sana.
Terus kita nih yang ngaku beriman bagaimana? Kita biarin atau kita ambil bagian? Ini yang jadi ujian berat buat semua orang yang mengaku muslim. Semoga kita semuanya satu, minimal kita yang ada di sini, ini adalah perang Gaza, bukan perang perebutan batas teritorial. Ini urusan Masjid Al-Aqsa, perangnya antara Yahudi dengan 2 miliar orang Islam di dunia. 2 miliar. Perangnya begitu. Jadi sekarang kita jihad nih, sama kewajiban kita sama orang Gaza, sama-sama jihad kayak gitu, wajib sama. Ya. Kita wajib doa, minimal itu mah. Kedua, infak harta. Ketiga, tetap boikot produk-produk milik Yahudi. Jangan kasih untung sedikit pun juga untuk Yahudi dalam membantai saudara-saudara kita. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya. Semoga ini jadi penguat buat kita. Kita doakan terus. Semoga Allah berikan kemerdekaan Palestina waktu yang cepat. Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV